April 2025. Sebuah tanggal yang akan dikenang dalam sejarah modern. Amerika Serikat melantik Donald J. Trump untuk masa jabatan presiden keduanya yang tidak berurutan. Ini adalah momen yang mengejutkan banyak orang, mengingat kontroversi yang mengelilingi masa jabatan pertamanya. Dalam beberapa bulan, dia mengumumkan tarif besar-besaran untuk barang-barang dari berbagai negara, yang dijuluki tarif hari pembebasan. Kebijakan ini segera memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Tarif ini menandai peningkatan signifikan dalam perang dagang Trump, mengirimkan gelombang kejutan melalui ekonomi global. Pasar saham bergejolak, dan ketidakpastian menyelimuti perdagangan internasional. Trump berpendapat bahwa tarif diperlukan untuk melindungi pekerja dan bisnis Amerika dari persaingan yang tidak adil. Dia sering berbicara tentang mengembalikan pekerjaan manufaktur ke Amerika. Tarif tersebut menargetkan berbagai macam barang, termasuk elektronik, yang merupakan bagian penting dari ekonomi modern. Pakaian, yang mempengaruhi industri mode global, dan mobil, yang merupakan tulang punggung industri otomotif. China, Uni Eropa, dan Jepang menghadapi beberapa tarif tertinggi. Negara-negara ini adalah mitra dagang utama Amerika Serikat. Kelompok bisnis dan ekonom memperingatkan tentang harga yang lebih tinggi untuk konsumen, hilangnya pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Mereka khawatir bahwa dampak negatifnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Tarif tersebut merupakan pertaruhan oleh Trump, bertaruh bahwa kerugian ekonomi akan diimbangi oleh keuntungan politik. Dia berharap bahwa kebijakan ini akan meningkatkan popularitasnya di kalangan pemilih. Itu adalah pertaruhan dengan konsekuensi yang berpotensi luas untuk ekonomi global dan masa depan Amerika Serikat. Dunia menunggu untuk melihat bagaimana kebijakan ini akan berdampak. Tarif hari pembebasan mewakili peningkatan yang signifikan dari perang dagang. Protes dan ketidakpuasan muncul di berbagai negara. Dunia menyaksikan dengan campuran antisipasi dan ketakutan. Semua mata tertuju pada Amerika Serikat dan langkah berikutnya dalam saga perdagangan global ini. Pada tanggal 5 April 2025, sebuah momen penting dalam sejarah perdagangan global terjadi. Tarif hari pembebasan mulai berlaku, mengubah lanskap ekonomi dunia. Tarif tersebut berkisar antara 10 hingga 50%, diterapkan dengan tujuan tertentu. Menargetkan negara-negara seperti China, Jepang, dan anggota Uni Eropa. Tarif ini bertujuan untuk menyeimbangkan perdagangan. Trump mendeklarasikan keadaan darurat nasional untuk memastikan tarif ini diterapkan tanpa hambatan. Langkah ini diambil untuk melewati persetujuan Kongres, yang mungkin akan memperlambat proses. Tindakan sepihak ini segera mendapat kecaman dari para pemimpin dunia, yang khawatir akan dampaknya. Pasar global terpuruk, dengan banyak investor yang panik dan menjual aset mereka. Ekonomi global, yang masih belum pulih dari pandemi COVID-19, kini menghadapi tantangan baru yang tidak terduga. Dunia tidak siap menghadapi guncangan ini, yang mengancam stabilitas ekonomi. Tarif tersebut mengancam akan mengganggu hubungan perdagangan dan menghambat perdagangan global yang sudah rapuh. Alasannya adalah untuk melindungi pekerjaan dan industri Amerika dari persaingan asing yang tidak adil. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini benar-benar akan efektif. Tarif hari pembebasan adalah taruhan berisiko tinggi bahwa kebijakan proteksionis dapat memulihkan kejayaan ekonomi Amerika. Kebijakan ini mengingatkan pada era proteksionisme di masa lalu, yang pernah membawa Amerika ke puncak kejayaan ekonomi. Namun, potensi konsekuensinya sangat besar, dengan kekhawatiran akan perang dagang global dan resesi ekonomi. Dunia kini menunggu dan melihat bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi masa depan ekonomi global. Dampak langsung dari tarif hari pembebasan disambut dengan kontroversi di Amerika Serikat. Kebijakan ini memicu perdebatan sengit di antara berbagai kelompok masyarakat. Protes meletus di seluruh kota besar, dengan serikat pekerja, kelompok aktivis, dan warga menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka turun ke jalan untuk menuntut perubahan dan menolak kebijakan yang dianggap merugikan. Para pendukung memuji tarif tersebut sebagai pembelaan bagi pekerja dan bisnis Amerika. Mereka melihatnya sebagai langkah penting untuk melindungi ekonomi domestik dari persaingan asing yang tidak adil. Mereka percaya bahwa tarif diperlukan untuk melindungi pekerjaan Amerika dan merevitalisasi industri yang sedang berjuang. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur yang telah lama terpuruk.
Penentang memperingatkan tentang konsekuensi ekonomi yang mengerikan, termasuk biaya yang lebih tinggi dan hilangnya pekerjaan. Mereka khawatir bahwa tarif akan memperburuk kondisi ekonomi dan meningkatkan beban hidup masyarakat. Demokrat mengecam tarif tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan, sementara Republik sebagian besar membelanya. Perdebatan politik ini mencerminkan perbedaan pandangan yang tajam antara kedua partai. Tarif tersebut memperlihatkan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Amerika, menyoroti perpecahan ideologis atas perdagangan dan globalisasi. Diskusi ini seringkali berujung pada ketegangan dan konflik di antara warga. Tarif menjadi penangkal petir bagi kecemasan yang lebih luas tentang keamanan ekonomi dan identitas nasional. Ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang masa depan negara dan peran Amerika di panggung global. Dampak dari tarif hari pembebasan bergema secara global, menegangkan hubungan internasional. China menanggapi dengan tarif pembalasan atas barang-barang Amerika, yang meningkatkan perang dagang. Uni Eropa juga membalas, meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang global. Negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat, menghadapi konsekuensi ekonomi yang parah. Tarif tersebut menegangkan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan sekutunya. Tarif hari pembebasan menandai titik balik dalam sistem perdagangan global, mengantarkan era ketidakpastian dan proteksionisme. Tarif tersebut mengancam akan mengungkap globalisasi selama beberapa dekade dan mendorong dunia menuju masa depan yang lebih terpecah-pecah. Tarif hari pembebasan memicu pelarian ke tempat aman di pasar keuangan global. Emas, yang secara tradisional dipandang sebagai tempat berlindung yang aman, mengalami lonjakan permintaan dan harga. Obligasi pemerintah, khususnya obligasi Treasury AS, tetap menjadi tujuan favorit untuk stabilitas. Dolar AS awalnya menguat karena investor mencari likuiditas dan keamanan. Namun, dampak jangka panjang pada dominasi dolar tetap tidak pasti. Pelarian ke tempat aman menyoroti kerapuhan sistem keuangan global. Ini menggarisbawahi keterkaitan pasar global dan potensi guncangan ekonomi lokal untuk bergema di seluruh dunia. Investor mencari perlindungan dalam aset yang dianggap kurang rentan terhadap volatilitas pasar. Ketika pasar keuangan tradisional terguncang, mata uang kripto yang dipimpin oleh Bitcoin menarik perhatian investor. Bitcoin disebut-sebut sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi, tampaknya siap untuk naik. Sifat desentralisasinya menarik bagi mereka yang kecewa dengan sistem keuangan tradisional. Tarif memvalidasi kekhawatiran tentang intervensi pemerintah dan nasionalisme ekonomi. Pasokan Bitcoin yang terbatas menawarkan perisai teoretis terhadap devaluasi mata uang fiat. Meskipun fluktuatif, Bitcoin mempertahankan nilainya relatif terhadap kelas aset lainnya. Tarif secara tidak sengaja menyoroti peran potensial Bitcoin sebagai aset alternatif di dunia yang tidak pasti. Tarif hari pembebasan menambah kompleksitas pada regulasi mata uang kripto. Pemerintah menghadapi tekanan baru untuk mengatasi ambiguitas peraturan seputar aset digital. Tarif tersebut memicu kekhawatiran bahwa pemerintah mungkin mencari kontrol yang lebih besar atas mata uang kripto. Sifat lintas batas dari mata uang kripto menimbulkan tantangan bagi regulator nasional. Potensi mata uang kripto untuk menghindari sanksi dan kontrol modal berada di bawah pengawasan. Tarif menggarisbawahi perlunya peraturan yang jelas, konsisten, dan terkoordinasi secara global. Tarif hari pembebasan secara tidak langsung mendorong mata uang kripto ke sorotan peraturan. Tarif hari pembebasan menandai potensi pergeseran menuju dunia multipolar yang lebih terfragmentasi. Tarif tersebut mewakili penyimpangan dari ortodoksi perdagangan bebas. Mereka mengancam akan mempercepat pemisahan ekonomi AS dan China. Tarif tersebut menegangkan hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu tradisionalnya. Mereka berisiko mengantarkan era nasionalisme ekonomi dan proteksionisme. Pergeseran ini berpotensi membentuk kembali lanskap global yang mengarah ke dunia yang lebih terfragmentasi dan rawan konflik. Tarif tersebut menandakan titik balik potensial dari globalisasi menuju tatanan dunia yang lebih tidak pasti. Tarif hari pembebasan mengantarkan era ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ekonomi global. Investor di kelas aset tradisional menghadapi lingkungan yang lebih menantang.
Tarif meningkatkan volatilitas di pasar saham dan mengurangi daya tarik sekuritas berpendapatan tetap. Mata uang kripto muncul sebagai lindung nilai potensial terhadap risiko sistem keuangan tradisional. Namun, berinvestasi dalam mata uang kripto tetap sangat spekulatif dan fluktuatif. Lanskap peraturan seputar mata uang kripto menambah kompleksitas bagi investor. Tarif menggarisbawahi pentingnya diversifikasi dan pendekatan strategis jangka panjang untuk berinvestasi. Investor perlu beradaptasi dengan kenyataan baru ini untuk menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Tonton video-video terbaru Ainova Channel, jangan lupa like, subscribe, terima kasih sudah menonton.